Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 kita belajar pelajaran IPA masih dalam bab 4, yaitu masih dalam pemuaian. Kemarin kita sudah belajar tentang pemuaian luas dan pemuaian volume. Nah, sekarang kita belajar tentang penggunaan sifat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat apa kita belajar pemuaian? Nah, karena di dalam sifat pemuaian tersebut, karena dalam sifat pemuaian tersebut kita bisa melakukan hal-hal yang membuat semuanya menjadi baik. Nah, contohnya, atau agar kita tidak rugi kalau kita membuat sesuatu. Nah, contohnya yang buat di sini satu, yaitu pemasangan jendela. Nah, kita tahu bahwa pemasangan jendela harus dibuat sedikit lebih longgar. Nah, kelonggarannya itu adalah sebagai ruang untuk memuai. Karena jika kita tidak membuat sedikit longgar atau tidak membuat ruang memuai, maka pada saat panas terjadi pemuaian, kaca kita bisa pecah sehingga kita merugi. Nah, demikian juga pada pembuatan rel kereta. Nah, kalau di pembuatan rel kereta, antara besi yang satu dengan besi yang lainnya ini diberi sedikit celah. Kenapa diberi sedikit celah? Karena pada saat nanti memanas, maka besi yang tadi memanjang, ada celahnya untuk memanjang sehingga dia tidak membengkok. Nah, kemudian ada juga pembuatan jembatan. Pembuatan jembatan juga harus diberi celah. Nih, terus mungkin yang baru yang kalian pelajari di sini adalah keping bimetal, Nah, ini yang namanya keping bimetal. Ini dua buah logam yang dikeling menjadi satu atau direkatkan menjadi satu. Ibu buat di sini keping bimetal ini biasanya banyak digunakan pada setrika, setrika listrik. Nah, kemudian juga bisa buat pemanas atau pendingin ruangan. Nah, ini biasanya digunakan keping bimetal. Nah, ibu buat di sini, ini pada suhu normal, ini ada ada dua logam. Ini ibu buat logam kuningan di atas, kemudian infar. Infar ini logam nggak, Bu? Infar ini adalah gabungan besi. Ini gabungan besi. Nah, kalau kemarin kita belajar di SD ada yang namanya alloy. Kalau alloy gabungan beberapa logam. Jadi logamnya nggak mesti logam besi. Tapi kalau dia infar, ini adalah gabungan besi. Nah, jadi di sini ada kuningan bagian atas dan ada infar di bagian bawah. Ini pada suhu normal. Nah, kemudian pada suhu panas, dia akan melengkung. Kuningan akan melengkung ke atas. Karena apa? Kuningan melengkung ke atas. Kuningan ini lebih cepat memuai. Ini lebih cepat memuai. Nah, karena dia lebih cepat memuai, maka dia bertambah panjang dong. Karena kita sudah belajar pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda. Jadi dia memanjang. Karena dia memanjang, maka dia akhirnya melengkung ke atas. Nah, kenapa mesti kuningan dulu yang lebih cepat memuai, Bu? Bukan infarnya. Ini tergantung kepada koefisien muainya. Nah, koefisien kuningan ini lebih besar dibandingkan dengan koefisien infar. Kalau dia koefisien muainya lebih besar, maka dia akan melengkung ke atas. Nah, seperti kalian lihat ini. Ini dia melengkung ke atas karena dia lebih cepat memuai dibandingkan dengan infar. Nah, kemudian pada suhu dingin, kalian lihat di sini, pada suhu dingin ini kuningan lebih cepat menyusut. Nah, kalau dia menyusut berarti dia mengkerut, berarti ukurannya bisa lebih kecil dan bisa seperti semula. Jadi dia akan melengkung ke bawah. Kalian lihat nih, dia akan melengkung ke bawah. Jadi ini pada suhu dingin. Tadi sudah Ibu ceritakan bahwa
ini ada setrika listrik. Ya, fungsinya apa di sini? Untuk memutus arus listrik ketika suhu panas dan menghubungkan kembali arus listrik ketika suhu dingin. Coba kalian perhatikan setrikaan di rumah, ya, atau yang nggak pernah nyetrika, boleh dicoba sekali-sekali. Itu kalau dia suhunya sudah terlalu panas, maka lampunya akan padam. Itu tandanya berarti sudah terputus keping bimetal. Ya, nah nanti beberapa saat kemudian setelah sudah dingin dia akan terhubung kembali. Nah, jadi alas setrikaan akan kembali menjadi panas dan lampu akan menyala kembali. Nah, ibu buat ya di sini ini mengenai setrika listrik cara kerjanya. Ini ada dua keping logam, ibu buat di atas dia tembaga, ya. Ini koefisien muainya 0,0017 dan ibu buat di bagian bawah kuningan ini koefisien muainya 0,0019, ya. Jadi kalau kalian lihat ini 0,00017, ini 0,00019, kuningan koefisien muainya lebih besar dibandingkan dengan tembaga. Jadi pada saat suhu panas, nih, pada saat suhu panas, nih, ini harus lebih cepat memuai. Ya, jadi karena kuningan lebih cepat memuai pada suhu panas, maka dia akan melengkung ke bawah. Nah, kayak gini nih ya. Nah, kenapa seperti ini? Bukan kayak tadi, Bu. Tuh lihat, ini tergantung kepada yang mana yang di bawah, tergantung kepada besarnya koefisien muai. Jadi ini kuningan, ini tembaga. Nah, jadi dia melengkung ke bawah seperti ini karena kuningan lebih besar koefisien muainya. Ya, jadi dia yang paling cepat memuai, jadi dia yang melakukan pelengkungan ke bawah. Nah, bagaimana kalau dia sudah dingin? Ini kebalikannya, ya. Kalau dia sudah dingin, maka yang paling cepat, ya, yang paling cepat menyusut kuningan juga. Nah, jadi bagaimana? Dia sekarang jadinya seperti ini. Nih, jadinya ini di bawah kuningan. Ini tadi tembaga. Nah, ini pada saat dingin ya, dingin. Nah, jadi kalau dia udah panas, dia melengkung seperti ini, maka logam yang ada di setrikaan dia akan terputus. Kalau sudah dingin, pelengkungannya seperti ini, maka dia akan tersambung kembali dan akan menghasilkan arus listrik. Ya, demikianlah anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini tentang penggunaan sifat pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian bisa membuka video dan mempelajarinya dengan baik apa yang sudah Ibu jelaskan, ya. Nanti kalau Ibu akan memberikan soal, kalian bisa menjawab dengan baik dan benar dan tidak asal-asalan. Nah, terima kasih anak-anak, tetaplah jaga kesehatan walaupun di rumah dan tetap giat belajar.